Perkenalkan, nama saya Imron. Kala itu tahun 2012, saya masih bekerja di sebuah hotel bintang 3 di daerah Jakarta Pusat. Posisi saya adalah supervisor front office. Singkatnya, tugas saya mengatur para resepsionis di lobi, memastikan tamu yang masuk maupun keluar berjalan lancar, hingga semua urusan terselesaikan dengan baik. Istri saya bekerja di Bandung, di salah satu perusahaan BUMN. Jadi, bisa dibayangkan, 2 tahun pertama pernikahan kami justru dijalani dengan terpisah kota. Dia tinggal di Bandung, sedangkan saya di Jakarta. Kami hanya bisa bertemu 2 minggu sekali. Itu pun jika saya mendapat libur. Rutinitas saya waktu itu sudah seperti jam yang terus berputar. Jumat malam saya berangkat ke Bandung, lalu subuh biasanya sudah sampai di rumah istri. Sabtu kami habiskan penuh untuk bersama, dan Minggu sore saya harus kembali lagi ke Jakarta. Senin pagi saya sudah kembali bekerja. Capeknya luar biasa, tetapi kalau tidak begitu, hubungan rumah tangga bisa semakin renggang. Apalagi saat itu usia pernikahan kami masih baru, rasa rindu pun masih sangat tinggi. Bekerja di hotel bukanlah pekerjaan yang mengenal libur normal. Saat orang lain beristirahat, saya justru harus masuk. Sabtu Minggu adalah hari tersibuk, begitu juga dengan tanggal merah. Sudah pasti saya harus berada di lobi. Karena itu, jika ada kesempatan untuk pulang, saya benar-benar memperjuangkan. Kadang saya mengajukan cuti tambahan, kadang juga harus bertukar shift dengan rekan kerja. Malam itu, kebetulan saya mendapat libur pada Sabtu dan Minggu. Jadi sejak awal saya sudah berniat, Jumat malam saya harus berangkat. Saya masih mengingat jelas malam itu. Shift sore dimulai pukul 3, dan saya selesai tepat pukul 11 malam. Lobi hotel mulai sepi. Lampu putih di langit-langit masih menyala terang, dingin dari pendingin ruangan menembus kulit. Kaki saya memang terasa agak pegal, tetapi hati terasa ringan. Pikiran saya sudah tidak berada di meja resepsionis lagi. Pikir saya hanya ke Bandung. Dalam benak saya sudah tergambar jelas. Bertemu istri, bisa makan bersama, mengobrol lama tanpa gangguan. Tidak perlu memikirkan tamu hotel yang rewel. Tidak perlu memikirkan laporan shift. Cukup duduk di ruang tamu rumah istri, menikmati kopi, dan tertawa bersama. Hal sederhana. Tetapi justru itulah yang membuat saya kuat bertahan di Jakarta selama 2 minggu. Pukul 11 malam, shift saya resmi berakhir. Semua laporan sudah saya serahkan. Buku operasional sudah saya tanda tangani. Sebagai supervisor front office, rasanya lega ketika bisa menutup hari tanpa ada masalah berarti. Di kepala saya hanya tinggal satu agenda, pulang ke Bandung malam itu juga. Sejak awal minggu saya sudah meminta izin kepada manajer. Biasanya Sabtu Minggu adalah hari tersibuk di hotel, bahkan tanggal merah pun kami tetap harus masuk. Namun malam itu saya beruntung karena permintaan cuti 2 hari saya disetujui. Itu berarti 2 hari penuh bisa saya gunakan untuk bertemu istri. Bagi saya, libur singkat seperti itu jauh lebih berharga dibandingkan liburan panjang sekalipun. Begitu semua urusan selesai, saya melepas name tag yang masih menempel di dada, lalu menyimpannya di saku. Saya berjalan pelan melewati lobi hotel yang mulai lengang. Lampu putih di langit-langit masih menyala. Cahaya dinginnya jatuh ke lantai marmer yang berkilau. Pendingin ruangan tetap bekerja, meniupkan hawa dingin yang menusuk kulit. Hanya ada 1-2 staf lain yang melintas, sibuk dengan urusannya masing-masing.
saya melirik jam dinding besar di lobi. Jarumnya sudah melewati angka 11. Hati saya semakin bergegas. Sebelum keluar, saya singgah sebentar ke mesin absensi. Lalu saya melangkah ke arah pintu otomatis. Begitu sensor membaca gerakan, pintu terbuka pelan dengan bunyi halus mekaniknya. Udara luar langsung menyergap wajah saya. Jakarta malam itu cukup lengang. Sesekali ada suara kendaraan melintas, tapi tidak seramai biasanya. Di sisi kanan pintu hotel, sebuah mesin ATM berdiri dengan lampu hijau kecil yang terus menyala. Saya mendekat, memasukkan kartu dan menekan beberapa tombol. Suara mesin ATM berbunyi singkat, diikuti suara gesekan ketika uang dikeluarkan. Saya tarik tunai 150.000. Jumlah itu sudah saya perhitungkan. Untuk ongkos taksi, tiket travel, dan sisa kecil untuk jaga-jaga. Saat melangkah keluar, saya sempat berhenti sebentar di bawah kanopi hotel. Angin malam Jakarta terasa berbeda dengan dingin di lobi hotel. Jalanan di depan hotel terlihat lebih sepi dari biasanya, hanya ada 1-2 motor lewat, lampu mereka melesat cepat lalu menghilang. Setelah keluar dari hotel, saya langsung menunggu taksi di depan jalan. Tidak lama, sebuah taksi berhenti. Saya masuk menyebutkan tujuan ke sopir. Travel di Semanggi ya Pak. Sopir hanya mengangguk, lalu melajukan kendaraannya. Jakarta tengah malam terlihat berbeda. Lampu jalanan kuning, trotoar sebagian besar kosong. Sesekali ada suara motor yang melintas kencang, sisanya sepi. Dari balik kaca jendela, gedung-gedung besar menjulang gelap, hanya beberapa jendela yang masih menyala. Suasana kota yang biasanya ramai kini seolah tertidur. Perjalanan taksi malam itu terasa singkat. Argo berhenti di angka 37.000. Saya menyerahkan selembar 50.000 kepada sopir, lalu turun. Udara luar kembali menyambut, lebih dingin dari yang saya kira. Tempat travel sudah tampak ramai, meskipun waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Pintu kaca terbuka, dan begitu masuk, suasana khas terminal kecil langsung terasa. Lampu neon berwarna putih hangat menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai keramik. Saya berjalan ke meja resepsionis travel. Petugas di balik meja tersenyum singkat lalu berkata, "Maaf Pak, untuk keberangkatan malam ini penuh. Kalau Bapak mau, bisa masuk daftar tunggu." Saya sempat menghela napas. Memang sudah saya duga, setiap Jumat malam kursi travel menuju Bandung hampir pasti terisi penuh. Banyak orang Jakarta yang pulang ke kampung halaman setelah seminggu bekerja. Tanpa banyak pikir, saya pun mengangguk. Petugas menuliskan nama saya di daftar, lalu saya duduk di kursi panjang ruang tunggu. Kantuk mulai terasa, kepala saya terasa berat setelah seharian bekerja. Saya melirik jam tangan, hampir pukul 12 malam. Orang-orang di sekitar saya juga terlihat lelah. Ada yang memejamkan mata, ada yang sibuk menatap layar ponsel. Tidak lama kemudian petugas memanggil nama saya. Ternyata ada satu penumpang yang tidak hadir. Saya pun mendapat kursi pengganti. Lega rasanya. Saya segera membayar ongkos perjalanan sebesar Rp80.000. Lalu diberi tiket kecil yang harus disimpan. Setelah itu saya masuk ke mobil travel. Kursinya sempit namun cukup nyaman. Lampu kabin redup. Udara di dalam mobil bercampur aroma pendingin ruangan dan sedikit bau tas kain dari penumpang lain. Saya duduk di kursi bagian tengah, meletakkan tas kecil di pangkuan. Sambil menunggu keberangkatan, saya membuka ponsel BlackBerry saya. Layarnya menampilkan pesan BBM dari istri. "Apa sudah di travel? Jam berapa sampai Bandung?" Saya membaca pesan itu lalu membalas singkat, "Aku sudah di travel sampai Bandung mungkin subuh. Kamu tidur aja, jangan ditunggu." Setelah itu saya menyimpan ponsel ke saku. Tidak lama kemudian
mobil travel mulai melaju keluar dari area Semanggi. Jalanan Jakarta tengah malam terasa lengang, hanya cahaya lampu jalan yang menemani. Kantuk semakin berat. Mata saya perlahan terpejam, tubuh mengikuti guncangan halus mobil yang melaju. Saya sempat ketiduran, dan ketika terbangun, jalanan sudah gelap betul. Mobil travel melaju stabil menembus gelapnya jalan tol Cipularang. Saya sempat terlelap beberapa kali, lalu terbangun lagi karena guncangan jalan. Udara di dalam mobil dingin, bercampur dengan suara mesin yang terus mendengung. Lampu kabin sudah dimatikan, jadi yang terlihat hanya kilatan cahaya lampu jalan dari luar yang masuk sebentar-sebentar melalui jendela. Saya membuka mata lebar-lebar, mencoba mengusir kantuk. Ponsel BlackBerry saya nyala sebentar. Layar kecilnya memantulkan cahaya biru yang membuat mata semakin perih. Saya membaca sekilas pesan terakhir dari istri, lalu menyimpannya lagi. Kepala terasa berat, tapi rasa rindu membuat saya bertahan untuk tetap terjaga. Ketika mobil melewati kilometer 80 lebih, pandangan saya menangkap sesuatu di sisi jalan. Awalnya saya kira hanya bayangan pohon atau tiang listrik yang tersapu cahaya lampu depan mobil. Tapi semakin jelas terlihat, ternyata itu sosok seorang kakek. Kakek itu berjalan pelan di pinggir tol. Pakaian yang dikenakannya serba hitam, kaos oblong hitam lusuh, celana pendek hitam yang sudah memudar warnanya. Di kepalanya terpasang topi rajut sederhana. Di pundaknya sebuah cangkul disampirkan begitu saja. Saya sempat mengerjapkan mata. Malam itu sudah lewat pukul 2 dini hari. Siapa yang masih berjalan di pinggir tol dengan cangkul di bahu pada jam segini? Kalau dipikir logika, tol bukan tempat orang berjalan kaki, apalagi petani. Namun pandangan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Wajahnya terlihat samar oleh cahaya lampu mobil yang cepat melintas, tapi raut tuanya tampak jelas. Kulit keriput, langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Jantung saya berdegup sedikit lebih cepat, tetapi saya menepisnya. Dalam hati saya hanya berkata, mungkin dia memang petani, mungkin lewat jalan pintas, mungkin ada kebunnya di sekitar sini. Logika sederhana yang saya pakai untuk menenangkan diri. Saya menunduk lagi, menatap layar ponsel, mencoba mengalihkan perhatian. Jari saya menggulir menu BBM tanpa benar-benar membaca apapun. Kepala saya bersandar ke jendela, mata kembali setengah terpejam. Sekitar pukul 2:30 dini hari, travel akhirnya keluar dari gerbang tol. Badan saya agak ringan karena sebentar lagi sampai Bandung. Rasa kantuk bercampur lega. Biasanya, travel yang saya tumpangi akan berhenti di Pul Cihampelas. Dari sana, saya bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang. Namun kali ini berbeda. Mobil tidak mengarah ke Pul seperti biasa, melainkan berhenti di bawah kolong flyover Pasupati. Satu persatu penumpang lain turun lebih dulu di area mal sekitar. Saya yang terakhir diturunkan, tepat di bawah flyover yang menjulang tinggi. Di sisi kiri terlihat jalan menuju Sukajadi. Sementara di sebelah kanan arah ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saya berdiri di sana, menatap sekeliling, dan tiba-tiba ada rasa asing yang merayap di dada. Kolong flyover itu tampak begitu sepi. Lampu jalan hanya sedikit, beberapa bahkan berkedip redup, meninggalkan bayangan beton yang panjang. Udara Bandung dini hari menusuk sampai ke tulang, membuat napas terasa berat. Di sisi jalan, kolom-kolom beton menjulang besar, dingin, dan terasa menekan. Saya mengingat berita-berita yang sempat ramai pada tahun-tahun itu. Pasupati dikenal rawan. Ada cerita tentang begal, tentang orang yang dibacok di tengah jalan, tentang motor yang dirampas secara paksa. Semua itu terlintas begitu saja di kepala saya. Saya merapatkan jaket sambil menatap jalan yang kosong. Tidak ada taksi yang lewat.
Padahal biasanya di area ini masih ada 1-2 kendaraan yang mencari penumpang. Malam itu, jalan terasa terlalu lengang. Saya menengok jam tangan. Jarumnya sudah hampir pukul 3 dini hari. Sebentar lagi azan subuh akan terdengar. Tapi berdiri sendirian di bawah kolong flyover membuat waktu berjalan terasa sangat lambat. Saya mulai resah. Kalau tidak ada taksi, apa saya harus berjalan kaki saja ke arah Baltos? Tapi pikiran itu langsung saya tolak. Terlalu berisiko. Berjalan sendiri di jalur gelap seperti ini sama saja membuka peluang untuk jadi korban. Angin dini hari berhembus, membawa hawa dingin yang lebih pekat. Sunyi semakin tebal. Dari arah jauh, hanya ada suara hembusan kendaraan yang melintas di jalan atas flyover. Di bawah sini, saya sendirian. Saat pikiran saya mulai bercabang, antara menunggu atau nekat berjalan, dari kejauhan terdengar suara pelan. Suara mesin motor, seperti mendekat perlahan. Suara mesin motor itu semakin lama semakin dekat. Perlahan, suara itu menjadi jelas. Derum mesin tua yang parau. Dari balik bayangan flyover, sebuah motor muncul. Jalannya pelan, lampunya redup kekuningan. Motor itu berhenti tepat di depan saya. Seorang bapak-bapak menoleh, pakaiannya sederhana. Jaket lusuh menutupi tubuhnya, helm pabrikan motor dengan kaca buram menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tegak, tidak terburu-buru. Ia menatap saya sejenak, lalu berbicara dengan suara datar, "Mau naik ojek, Den?" Saya sempat terdiam. Sapaan itu terdengar janggal. Orang Bandung biasanya menyapa dengan sebutan AA atau Akang. Jarang sekali ada yang memanggil Den, tapi pada saat itu saya terlalu butuh kendaraan. Pikiran saya masih penuh dengan bayangan begal dan cerita buruk tentang Kolong Pasupati. Tanpa banyak tanya, saya menjawab, "Kalau ke Baltos berapa, Pak?" Dengan nada datar, bapak itu menjawab, 20.000 Den. Harganya masuk akal. Malam itu tidak ada taksi lewat. Pilihan saya hanya 2, berjalan kaki dengan risiko yang tidak jelas, atau naik motor bapak ini. Saya akhirnya mengangguk, lalu naik ke jok belakang. Begitu duduk, sebuah aroma menyergap hidung saya. Wangi tajam, begitu menyengat seperti minyak wangi yang sering dipakai orang-orang ketika berangkat salat Jumat. Aroma itu terlalu kuat sampai menusuk kepala. Anehnya, aroma itu justru terasa asing di tengah udara dingin Bandung. Saya merapatkan jaket, berusaha menenangkan diri. Mesin motor kembali menyala, bergetar kasar di bawah tubuh saya. Suara knalpot tua meraung pendek, lalu motor melaju perlahan. Saya sempat berpikir perjalanan ini akan singkat. Dari Kolong Pasupati menuju Baltos, jalannya lurus saja. Seharusnya hanya butuh beberapa menit. Tapi baru beberapa meter berjalan, bapak itu justru membelokkan motornya. Bukannya menuju jalan lurus ke Baltos, ia memutar ke arah kiri. Saya sempat menoleh, memastikan jalan. Hati saya mulai merasa aneh, tetapi saya tidak berani langsung menegur. Kami melewati Jalan Sukajadi. Dini hari itu jalannya sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas sesekali. Lampu toko-toko di sepanjang jalan sudah lama padam. Hanya ada papan reklame gelap yang berdiri membisu. Motor yang saya tumpangi terasa tidak stabil. Jalannya bergoyang seperti ban kurang angin atau shock breaker sudah longgar. Setiap kali motor melewati sambungan aspal, getarannya terasa sampai ke tulang. Saya memegang jok erat agar tidak kehilangan keseimbangan. Kecepatan motor sangat pelan, jauh lebih lambat dari motor lain yang lewat. Kadang motor itu seperti tersengal. Knalpotnya mengeluarkan suara parau, pendek.
seolah sebentar lagi akan mati. Rasa penasaran saya semakin besar. Akhirnya saya mencoba membuka percakapan. Malam-malam begini nggak takut begal, Pak? Bapak itu menjawab singkat, nadanya datar tanpa menoleh sedikit pun. Iya, dan saya mengernyit. Jawaban itu seperti keluar otomatis, singkat. Tidak ada penjelasan, tidak ada tambahan kata. Saya mencoba lagi bertanya. Dingin begini, nggak masuk angin, Pak. Kali ini pun jawabannya sama. Pelan, datar, tanpa emosi. Iya, Den. Nada suaranya membuat bulu kuduk saya meremang. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Udara Bandung dini hari semakin menusuk, lebih dingin daripada biasanya. Saya merapatkan jaket, tapi hawa dingin tetap terasa menembus lapisan kain. Angin yang lewat membawa aroma lembab dari pepohonan dan tembok bangunan yang kami lewati. Motor itu terus melaju pelan, dan tanpa saya sadari, arah jalannya semakin dekat dengan rumah sakit Hasan Sadikin. Dari jauh, bangunan besar itu mulai terlihat samar dalam gelap. Saya masih berusaha menepis rasa tidak nyaman, menganggap mungkin bapak ini hanya mencari jalur yang menurutnya lebih cepat. Motor itu semakin pelan saat kami melewati area rumah sakit Hasan Sadikin. Lampu jalan di sekitar sana tidak banyak, hanya beberapa tiang yang masih menyala, itu pun dengan cahaya kekuningan yang temaram. Bangunan rumah sakit tampak besar dan sepi. Jendelanya gelap. Hanya ada cahaya redup dari beberapa ruang dalam. Ketika motor mulai mendekati sebuah bangunan tua di sisi jalan, hidung saya menangkap aroma yang berbeda. Awalnya samar, hanya sekilas, tetapi semakin lama semakin jelas. Aroma itu menyelip di antara wangi tajam minyak yang sejak awal tercium dari tubuh bapak itu. Bukan aroma parfum, melainkan bau anyir, tipis tapi menusuk. Saya spontan menarik napas lebih pendek, berusaha menahan agar bau itu tidak terlalu masuk, tapi justru semakin ditahan, semakin terasa jelas. Kulit saya meremang, jari-jari di tangan mulai dingin, meski udara malam sebenarnya sudah dingin sejak tadi. Ada sesuatu yang tidak wajar dari perpaduan dua aroma itu. Wangi minyak, wangi yang begitu kuat, bercampur dengan bau anyir samar, seperti bau besi yang terbawa angin. Suara mesin motor ikut menambah ketegangan. Motor itu seolah mengerang, memaksa untuk tetap hidup. Suaranya tidak stabil, kadang tersendat, lalu meraung pendek sebelum kembali pelan. Getarannya terasa sampai terasa ke tulang. Saya menatap ke depan. Di sisi kiri jalan, tampak jelas tulisan kecil yang menandai bangunan itu. Saya tahu betul itu adalah kamar jenazah. Pintu besi terlihat tertutup rapat, dindingnya kusam, dan ada ventilasi kecil di bagian atas. Dari ventilasi itulah saya membayangkan bau samar itu keluar dan terbawa angin malam. Hati saya mulai tidak tenang. Saya memberanikan diri membuka suara, mencoba terdengar biasa saja. Saya turunnya di depan Baltos ya, Pak. Bapak itu tidak menoleh. Tanpa ekspresi, ia hanya menjawab pendek, "Di sini aja." Saya terdiam, ucapannya datar. Motor pun melambat. Bukan menuju Baltos seperti yang saya minta, tetapi berhenti di sebuah titik yang membuat dada saya semakin berat. Tepat di bawah sebuah pohon besar, di seberang gedung Rektorat ITB. Saya sempat tertegun. Pohon itu tampak tua, batangnya lebar. Daunnya rimbun menutup sebagian cahaya lampu jalan. Lampu kuning di dekat situ temaram, membuat bayangan pohon jatuh panjang ke trotoar. Angin dini hari bertiup pelan, membuat dedaunan bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Gedung Rektorat ITB di seberang berdiri kokoh dan gelap. Hanya sebagian kecil jendela yang masih memantulkan cahaya samar.
Bayangan gedung besar itu menambah kesan dingin di sekitar. Bapak itu menghentikan motor tanpa banyak bicara. Saya turun perlahan, berusaha menjaga sopan santun meskipun hati saya penuh tanda tanya. Saya merogoh dompet, mengeluarkan selembar 20.000 dan menyerahkannya. Bapak itu menerimanya tanpa komentar, tanpa terima kasih, tanpa tatapan yang berarti. Setelah itu, ia hanya mengangguk singkat. Saya melangkah mundur, menunggu motor itu pergi. Anehnya, suara mesinnya pelan sekali, nyaris tenggelam di antara desau angin. Dalam hitungan detik, motor itu sudah tidak terlihat lagi, seolah ditelan kegelapan jalan di depan. Saya berdiri sebentar di bawah pohon itu, menatap sekeliling. Trotoar terasa lembab, entah karena embun atau sisa hujan yang turun sebelumnya. Kaki saya menjejak dingin, suara sepatu beradu dengan permukaan jalan. Perlahan saya menyeberang menuju sisi Baltos. Jalan di depan sepi, hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas cepat. Dari seberang, terlihat beberapa lampu toko mati, menyisakan suasana muram. Di dekat Baltos, ada sebuah warung kecil yang masih buka. Lampu neonnya berwarna putih, berkelip sebentar-sebentar, lalu menyala lagi. Kehadirannya terasa seperti titik kehidupan di tengah jalanan yang lengang. Saya memutuskan berjalan ke arah sana. Warung kecil di samping Baltos itu tampak sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu dengan etalase kaca yang sudah buram di bagian bawah. Lampu neon putih menggantung di atas, cahayanya redup dan sesekali berkelip, membuat bayangan di sekitar warung terlihat bergoyang. Saya melangkah masuk mendekati etalase. Seorang lelaki paruh baya duduk di balik meja kayu, menatap saya dengan wajah datar. Napasnya terlihat dari mulut karena udara dini hari itu begitu dingin. Tanpa banyak bicara, saya berkata, "Rokok 1 mang." Tangan penjual itu langsung meraih 1 bungkus rokok dari rak kecil di belakangnya. Suara bungkus plastik berderit pelan saat ia meletakkannya di atas meja. Saya mengangguk, lalu merogoh dompet. Ketika membuka lipatan dompet, saya terdiam. Tidak ada selembar uang pun di sana. Padahal, saya merasa jelas sekali baru saja membayar ojek 20.000. Seharusnya masih ada sisa uang, meski tidak banyak. Saya cepat-cepat menghitung ulang di kepala. Tarik tunai 150.000 dari ATM, 80.000 untuk travel, 50.000 untuk sopir taksi, padahal argo hanya 37.000. Lalu 20.000 untuk ongkos ojek. Hasilnya memang 0. Tapi perasaan saya tetap aneh, seolah ada sesuatu yang janggal. Dompet itu terasa lebih kosong daripada seharusnya. Saya menelan ludah. "Maaf, nggak jadi mang." Penjual itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap saya lama. Sorot matanya aneh, seperti sedang mencoba memahami sesuatu. Tatapannya membuat saya tidak nyaman. Saya mencoba mengalihkan pandangan, namun tatapannya tetap mengikuti. Pandangan matanya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibirnya tidak bergerak. Saya menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. "Saya pulang dulu, mang." Saya melangkah meninggalkan warung itu, menepis semua pikiran aneh yang mulai berkumpul di kepala. Saya berusaha menganggap tatapan itu hanya salah paham, hanya karena saya tidak jadi membeli. Namun langkah saya terasa berat. Hati saya tahu ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Saya berjalan pulang dari arah Baltos. Udara dini hari itu terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara orang mengaji. Tanda waktu subuh sudah dekat. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu jalan yang redup menemani langkah saya. Sampai di depan rumah, saya membuka gerbang perlahan. Engselnya berbunyi lirih,
menambah kesunyian malam. Saya mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Istri saya muncul dengan masih mengenakan mukena, wajahnya terlihat terkejut. "Tumben banget sampai jam segini," katanya. "Biasanya kan lebih cepat." Saya agak kaget dengan reaksinya. Seolah-olah waktu yang saya tempuh jauh lebih lama dari biasanya. Saya mencoba menenangkan suasana dengan jawaban singkat, "Macet tadi di tol, terus sempet naik ojek, cuman jalannya pelan." Suara saya terdengar mengambang, tidak yakin bahkan bagi diri saya sendiri. Istri saya hanya mengangguk kecil, meskipun sorot matanya menunjukkan rasa heran. Kami kemudian bersiap salat subuh. Seusai itu saya langsung berbaring di kasur. Rasa kantuk yang tertunda sejak perjalanan membuat tubuh saya jatuh kelelahan. Tidur saya tidak pulas. Sesekali saya terbangun, tubuh terasa tidak nyaman. Pagi hari ketika matahari sudah naik, saya akhirnya bangun. Cuaca Bandung yang dingin menusuk masih terasa, meski sinar matahari masuk melalui celah jendela. Saya duduk di tepi kasur, mencoba menggerakkan kaki. Anehnya, betis dan telapak kaki saya terasa sangat pegal. Rasanya bukan sekadar pegal karena duduk lama di travel, tapi seperti habis berjalan jauh. Pegalnya aneh, menusuk, membuat saya teringat dengan rasa letih setelah lari. Saya menghela napas, mencoba mengabaikan rasa itu. Kepala saya justru dipenuhi satu kebutuhan sederhana, rokok. Sejak semalam saya gagal membelinya, dan sekarang rasa ingin merokok semakin kuat. Saya membuka dompet sekali lagi, tetap kosong. Akhirnya saya meminta uang kepada istri. Ia menyerahkan beberapa lembar tanpa banyak tanya. Dengan uang itu, saya memutuskan pergi ke warung untuk membeli rokok. Warung itu letaknya tidak jauh dari rumah, hanya beberapa menit berjalan. Jalannya menanjak sedikit, dengan rumah-rumah penduduk di kiri kanannya. Saat tiba, warung kecil itu sudah buka, rak rokok berjajar di belakang etalase kayu. Saya langsung menyebut merek yang biasa saya beli. Pedagang itu mengangguk, tangannya meraih sebungkus rokok dari rak. Saya menyerahkan uang, lalu menunggu kembalian. Tapi ketika ia meletakkan rokok di atas meja, pandangannya tertuju pada saya lebih lama dari biasanya. Ada kerut di keningnya, seperti menimbang sesuatu. Suaranya pelan tapi jelas. "Tadi malam saya lihat Akang jalan kaki, menyeberang dari pohon besar itu." Saya terdiam. Kata-katanya membuat tubuh saya dingin seketika. Saya mencoba tersenyum kaku, pura-pura tidak terkejut dan berujar, "Tadi malam saya naik ojek Mang." Pedagang itu menggeleng pelan. Tatapannya tetap melekat pada saya, kali ini dengan raut wajah tidak percaya. Saya jelas lihat sendiri. Akang jalan kaki turun dari arah sana, lalu jalan ke sini. Saya ingat betul. Saya tidak melanjutkan bantahan. Suara saya tercekat, kepala saya mendadak penuh pertanyaan. Apa mungkin ia salah lihat? Atau sebenarnya saya memang tidak naik ojek semalam? Saya mengambil rokok itu, menyimpan kembalian, lalu pamit singkat. Pedagang itu masih menatap ketika saya berbalik. Tatapannya membuat langkah saya terasa berat. Dalam perjalanan pulang, kata-kata pedagang itu terus terngiang. Kalimat itu menabrak ingatan saya sendiri yang jelas merasa naik motor. Siang itu, suasana rumah istri terasa tenang. Matahari menyelinap masuk lewat celah jendela, menimpa lantai keramik yang dingin. Saya duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat yang disajikan dalam gelas bening. Uap tipisnya naik perlahan, bercampur dengan aroma melati. Di atas meja ada piring kecil berisi pisang goreng yang baru matang. Saya menceritakan pengalaman semalam kepada istri. Dari mulai perjalanan travel yang penuh, sampai akhirnya naik ojek di bawah Pasupati.
Namun setiap kali saya mencoba menekankan bagian anehnya, ia hanya menjawab singkat, seakan tidak ingin membahas lebih jauh. Ucapannya datar, matanya sesekali menghindar. Saya merasa ceritanya tidak nyambung, tidak mendapatkan respon yang saya harapkan. Maka, saya beralih bercerita kepada mertua yang kebetulan ikut duduk di ruang tamu. Dengan hati-hati saya ulang dari awal, bagaimana saya diturunkan bukan di pool, melainkan di bawah flyover. Bagaimana seorang bapak-bapak menawarkan ojek. Mertua saya menatap lekat, wajahnya serius. Suara sendok yang tadi mengaduk teh berhenti, menyisakan denting kecil ketika sendok mengenai dinding gelas. Mertua kemudian berujar, nada suaranya lebih rendah. "Kamu yakin tadi malam naik ojek? Jangan-jangan yang kamu tumpangi bukan manusia." Kalimat itu seperti menyetrum telinga saya. Saya tercekat, tidak sanggup langsung membalas. Hanya bisa diam, menatap kosong ke lantai yang dingin. Sore harinya saya masih belum bisa benar-benar tenang. Meski badan sudah agak segar setelah tidur siang, pikiran saya seperti terus dipaksa kembali ke perjalanan semalam. Semua detailnya berulang-ulang muncul seakan-akan ada yang ingin saya sadari. Saya duduk di ruang tamu. Kursi rotan terasa dingin di kulit. Meja kayu di depan saya penuh coretan kecil, bekas cangkir dan gelas teh yang sering diletakkan di sana. Di atasnya, ponsel saya tergeletak, layar hitam memantulkan cahaya samar dari jendela. Sejak siang tadi ada satu wajah yang tidak bisa lepas dari kepala. Wajah kakek yang saya lihat di kilometer 80, berjalan sendirian dengan cangkul di bahu. Wajah itu dengan perlahan menyatu dengan wajah tukang ojek yang mengantar saya semalam. Sama-sama keriput, sama-sama berusia sekitar 60-an, sama-sama berwajah tenang, keriput di sekitar mata, bibir yang sedikit turun di sudut, topi rajut sederhana yang menutupi rambut putih tipis. Semua sama. Bahkan cara menatapnya pun identik, tenang dan datar. Saya mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Rasanya seperti ada yang meremas dada dari dalam. Telapak saya dingin, keringat muncul di punggung meski udara Bandung sore itu cukup sejuk. Saya mencoba mencari jawaban. Ponsel saya ambil, jari gemetar saat membuka mesin pencari. Saya mengetik seadanya, "Kecelakaan Pasteur." Beberapa detik kemudian, layar menampilkan daftar berita. Judul-judul singkat dengan tanggal kejadian. Saya menelan ludah, lalu menekan salah satunya. Isi berita itu membuat bulu kuduk saya langsung berdiri. Tertulis jelas, seminggu sebelumnya, tepat di jalur Pasteur, sebuah mobil menabrak kakek yang sedang mengantar cucunya. Sang kakek meninggal di tempat. Cucunya selamat tapi dalam kondisi kritis, dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin. Saya terpaku membaca kalimat itu berulang-ulang. Jantung saya berdetak keras, seperti baru saja berlari jauh. Ingatan saya langsung terbawa kembali ke perjalanan semalam. Motor tua yang berjalan pelan, suara mesin parau seperti tercekik, jalan memutar melewati kamar jenazah RSHS, dan wangi minyak yang tajam bercampur bau anyir tipis. Saya sadar rute itu bukan rute biasa. Seolah-olah ada alasan kenapa motor itu harus lewat sana. Dan alasan itu kini jelas. Cucu yang kritis masih dirawat di RSHS. Saya menghela napas panjang, tapi rasanya tidak membuat lega. Klik memori itu terlalu kuat. Wajah kakek di jalan tol, wajah tukang ojek, berita di ponsel, semuanya menyatu jadi satu kepingan besar yang tidak bisa saya tolak. Seusai menemukan berita itu, tubuh saya benar-benar jatuh sakit. Malamnya badan saya mulai meriang. Kepala terasa berat, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Kaki saya pegal, terutama betis dan telapak. Rasanya sama persis seperti habis berjalan jauh. Demam itu berlangsung 3 hari penuh.
Badan saya panas, tapi telapak tangan dan kaki justru terasa dingin. Kadang ketika memejamkan mata, bayangan wajah kakek itu muncul lagi, berdiri di pinggir tol dengan cangkul di bahu. Kadang bayangan lain, tubuhnya duduk di atas motor, membelokkan arah ke kamar jenazah RSHS. Semua muncul bergantian, membuat tidur saya tidak pernah benar-benar pulas. Setelah kondisi membaik, saya tetap tidak bisa melupakan semuanya. Bahkan sampai beberapa hari berikutnya, setiap kali saya melewati jalur dekat Pasupati atau sekadar melintas di sekitar RSHS, ada sesuatu yang menempel di indera penciuman saya. Di dini hari yang sepi, ketika udara Bandung benar-benar dingin, wangi tajam itu muncul lagi. Sama persis dengan aroma yang saya hirup di atas motor semalam. Minyak wangi menyengat, bercampur samar dengan bau anyir tipis. Wanginya tidak bertahan lama, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk saya berdiri. Setiap kali mencium wangi itu, saya tidak pernah berani menoleh ke arah pohon besar di depan rektorat. Ada dorongan untuk melihat, tapi tubuh menolak. Leher saya seakan kaku, telapak kaki terasa ditarik tanah, seperti memberi peringatan agar jangan mencoba. Waktu terus berjalan, tapi rasa itu tidak benar-benar hilang. Sesekali, kalau saya sedang melintas di dekat lokasi itu, pertanyaan yang sama selalu kembali. Cucunya selamat atau tidak? Berita terakhir yang saya baca hanya menyebut cucu itu kritis, dirawat di RSHS, tidak ada kelanjutannya. Sampai sekarang, setiap kali angin dini hari turun dari arah Pasupati, hidung saya bisa menangkap wangi itu lagi. Tipis, tapi jelas. Minyak wangi yang menyengat, menyelip di antara dinginnya udara Bandung. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.